Review buah sultan lagi. Hari ini leci Taiwan lychee sweet. Ini 1 kilo harganya 4 juta 3.990. Mahal banget, cobain ya. Yuk kita cobain leci harga 4 juta sekilo. Coba yang besar ya. Dia kayak gini nih, warnanya merah tapi ada bagiannya yang hijau. Coba. Oh, airnya muncrat guys. Airnya banyak. Airnya banyak, manis. Kan cobain yang agak kecil deh. Sama manisnya nggak? Ini lebih kecil dari yang tadi nih. Sama banyak air juga tuh. Manis guys. Manis. Besar kecil sama aja manis. Enak. Banyak air, manis, harum. 4 juta ya. Buka lagi. Ini aku udah cobain berapa nih, semuanya enak. Yang mau pesan di sini. Nah, ini namanya empal gondrong. Hari ini kulinernya agak unik, kayak pecel lele gitu, tapi ada menu yang nggak biasa. Yuk kita lihat. Ini ada menu spesial katanya, apa? Menu spesialnya di sini empal gondrong. Empal gondrong. Iya, apa tuh empal gondrong? Empal gondrong itu daging sapi dibungkus telur. Kenapa namanya gondrong? Iya kan ada serabutnya dari itu. Oh, kayak ada rambutnya. Favorit ya, harganya berapa? Favorit. Kalau empal nasi uduk itu 25, nasi biasa 24. Sehari bisa berapa kilo empalnya? Sehari empal kurang lebih sekitar 5 kilo, 4 kilo. Oh, lumayan. Pas sambelnya 2 macam. Yang satu tomat, yang satu sambal bawang itu. Ini tadi lele harganya berapa? Lele sama nasi uduk 20. Oh, yang ini 25, ini 20. Iya. Oke. Nih, empalnya gede juga loh. Satu gini, ada telurnya. Tapi nggak tahu dagingnya segimana kita potong ya. Tuh guys, lumayan sih. Tapi dia tuh kayak digeprek gitu ya. Sampai penyek. Kayak kecampur telur juga ini. Oh, unik juga nih. Tuh, sampai pinggir-pinggir ini daging juga tuh. Kita cobain pakai sambal bawang. Dagingnya agak nyampur sama telurnya sih. Jadi berasa daging, tapi berasa telur juga. Nasi uduknya harum. Sambalnya lumayan pedas ya. Cobain yang sambal tomat. Sambal tomat ada sedikit manisnya. Aku suka yang sambal bawang sih. Nah, ini telurnya tuh jadi agak mirip telur barendo, pecel lele. Ini gorengnya lumayan garing ya. Harum bumbu kuning, kunyit gitu. Empal gondrong Sidul di Kebayoran Baru. Eits, ini bukan pempek biasa. Pempek premium gluten free. Gak pakai MSG. Fresh bukan frozen. Terus kapal selam pakai ayam kampung. Kita cobain langsung. Guys, kapal selam pakai telur ayam kampung. Padat tapi kenyal. Celup. Ini gurih, kenyalnya pas. Ikannya tuh berasa. Ini nggak pakai MSG guys, tapi udah gurih banget. Ini dari ikannya. Adaan. Ini adaannya lumayan gede sih ukurannya. Ini nggak keras ya. Santannya berasa. Keriting. Banyak yang protes nggak ya digoreng. Ini kayaknya enak dikukus deh. Ganjar. Nah, ini boleh nyetok buat anak-anak nih. Gluten free, non MSG. Terus ininya pakai telur ayam kampung. Rasanya pun enak. Dan dia ini nggak keras. Pesannya di Lux Kitchen 68. Bukan frozen ya, packingnya rapi, di vakum udah dapat ebi dan cuko. Aku mau cerita nih. Aku dikirimin telur sama Besti PS Novi. Nggak taunya telur busuk dong. Tuh, warnanya udah kayak gitu. Nah, bercanda. Ini justru telur langka. Golden egg. Golden egg. Cakep banget deh. Lihat deh. Dia kayak clear gitu. Tuh, tembus ke dalam, bening. Guys, dalamnya. Dia kayak berlapis-lapis gitu. Atasnya dia kayak jelly, bening-bening. Terus dalamnya tuh kayak udah creamy gitu loh. Kayak kalian tahu telur pitan yang hitam itu? Nah, mirip dalamnya, tapi ini belum sampai hitam ya. Dia warnanya gold aja. Cobain yuk. Ya mirip sih sama telur pitan itu.
Cuman ini kayak lebih asin gitu loh. Dia lapis-lapis gini. Ini yang lebih kerasnya makin ke tengah tuh makin kayak empuk, creamy gitu. Ini amis banget, nggak buat semua orang. Rasanya asin, bagian luarnya ini kayak jelly, kenyal-kenyal, nggak gitu ada rasa. Tapi tengahnya ini rasanya kuat banget. Ada bau amisnya memang. Rasanya juga asin, tapi teksturnya tuh kayak gimana ya? Lembut, creamy gitu loh. Dan ada umaminya. Jadi ya, either you like it or you hate it. Kue tradisional lagi, kalau kemarin review lapet pulut, yang ini lapet gabor. Sebetulnya kayak mirip banget ya, bentuknya sama, harumnya pun sama gitu loh. Belinya juga di tempat yang sama. Cuman aku bingung kenapa yang satu namanya itu pulut, yang satu namanya gabor. Jadi kita cobain aja. Langsung buka ya. Sama nih, dibungkus segitiga gini juga. Oh, tuh. Bentuknya sama segitiga, tapi kalau lihat dari sini sih ini kayak ini lebih kering ya. Kalau yang kemarin kan kayak lengket-lengket kenyal-kenyal. Kalau yang ini lebih kering nih. Ini kelihatannya isinya sama juga. Kelapa parut. Nah, dia lebih kayak hancur gitu loh. Tuh, lebih mirip putu ya. Tuh guys, kayak gini. Ini kering-kering gitu, ini mirip putu nih. Gigit hancur. Pesan satu lagi, warnanya ungu juga tuh. Ini kayak dodongkal kecil gitu loh. Ini nggak suka dengan putih. Dan ini kayak lebih ada empuk-empuknya dikit. Isiannya sih sama. Gula merah sama kelapa. Ini lebih enak yang ungu sih. Kalau aku ya. Lebih nggak terlalu kering. Maksu mana? Maksu. Ci pakai baju gitu cari-cari paksu. Followers banyak yang kepo tuh. Maksu, bukan paksu. Tuh, aku mau ke acara maksu. Cara baru makan susu. Ini nih plot twistnya, susu tapi dimakan bukan diminum. Belum ada di mana-mana, cuman ada di sini. Cimory Eat Milk, susu yang bisa dimakan. Creamy, susunya mewah banget, teksturnya gak ada yang nyamain, lumer di mulut. Di sini kalian bisa cobain menu kreasi Eat Milk, harganya cuma 5 ribuan. Aku beli semuanya deh. Ada choco strawberry puff, ada banana cream brulee, dan ada peach tart. Ini ala-ala DIY gitu loh, kalian tuangin sendiri Eat Milknya. Choco strawberry puff ini cocok sama Eat Milk yang coklat. Banana cream brulee sama yang mari. Peach tart cocok juga sama yang coklat. Semua dikasih Eat Milk jadi enak sih, creamy, lumer, enak banget. Kalian buruan kesini deh, banyak kegiatannya. Kalian bisa DIY bake charm, bisa ikutan berbagai macam challenge. Ada penampilan dari Bernadia dan Diskoria, ada challenge parade sapi makan susu, dan bakal ada bon-bon masak besar. Catat ya, makan susu tanggal 8 sampai 11 Mei di Ajungan Sarina. Minuman aneh-aneh lagi. Soda tom yum. Jadi ini tuh soda, terus pakai bumbu-bumbu yang biasa buat tom yum itu loh. Ini aku lihat ada video orang dari luar gitu bikin. Kelihatannya kayak seger banget ya. Ya seger sih, rasa soda, kasih jeruk nipis tadi kan. Jadi ada asamnya seger. Cuman ini bau bawangnya agak ganggu. Jadi kalian kalau mau cobain pakai cabai aja. Pakai cabai aja enak nih. Cabai sama serai sama daun jeruk. Nggak usah pakai bawang. Pedes gitu? Enggak, kurang tusuk ya. Pedasnya sedikit banget. Cabainya kayaknya harus tusuknya agak banyak. Lumayan sih. Jangan pakai bawang, lumayan. Minuman baru. Soda tom yum. Berani nggak cobain bikin? Gampang, siapin es batu aja. Cabai merah kita tusuk-tusuk. Cabai hijau tusuk-tusuk juga. Bawang putih utuh, bawang merah utuh. Lengkuas diiris-iris, terus jangan sampai ketinggalan jeruk nipis diiris-iris juga. Tambahin juga daun jeruk sama serai. Udah bumbunya lengkap. Terakhir tinggal kita tambahin air soda, terus peresin jeruk nipis. Kalau sodanya polos boleh tambah gula. Kalau udah manis nggak usah. Aduk, udah deh. Soda tom yum siap dihidangkan. Pantes disebut raja rujak. Halo Mas. Halo Cici. Bikin apa nih? Ini bumbu buat rujak potong. Ini aku lihat buahnya banyak banget ya. Sehari berapa kilo ini buah-buahan? Nggak tentu juga sih, Ci. Habis ya untuk 50 kilo. Ini buah apa tuh yang merah-merah itu tuh? Itu loba-lobi, Ki. Stok berapa loba-lobi? Kemarin ada masuk 80 kilo, ini udah 2 hari sisa segini. 80 kilo. Iya. Sehari ini ngulek berapa porsi? Ya minim ya 300, 400. Non-stop nih, ngulek terus apa gantian? Enggak, saya sendiri.
Sendiri? Iya. Wah, rekomendasi rujak apa? Rujak serut. Oke, aku pesan. Apa Boleh. lagi? Rujak serut sama loba-lobi. Ya udah aku coba serut Oke. sama loba-lobi ya. Pedas sedang, Ci? Sedang aja. Sedang aja. Ya, ini buahnya tuh banyak banget, ada 7 macam tuh. Terus banyak buah yang langka ya. Ini ada loba-lobi, ini jarang ada nih. Terus ini buah honje nih, buah kecombrang. Nah, ini rujak serutnya. Bumbunya jadi lumer-lumer cair gitu. Tergigit markisanya asam-asam gitu. Pedas, asam, segar. Suruh pelan-pelan katanya ini nyegrak katanya ini yang loba-lobi. Nyegrak apanya? Asamnya. Oh iyalah asam. Wah, ini siapa yang bisa habis segini, Mas? Asam banget. Ini asam banget. Nah, ini buah potong campur. Wah, dia potongan buahnya tuh tebel-tebel, lumayan besar-besar juga. Buahnya fresh nih, digigit garing. Yang bikin beda banget tuh pakai markisa itu. Kamu makan kadang kegigit, ada tekstur plus-plusnya, terus harum markisa dan asamnya dari markisanya itu. Raja Rujak. Ini aku spill daftar menu dan harganya. Raja Rujak di Jombang, Banten. Tempatnya mungil tapi cozy, dagingnya wagyu semua. Nih ada steakhouse Hidden Gem di Panglima Polim. Tempat boleh mungil, tapi steaknya nggak main-main ya. Semua wagyu, no meltik-meltik. Steaknya cuma 195.000. Welcome snack, free refill. Langsung yuk. Aku pesan yang strip loin, terus boleh pilih butternya mau apa aja. Ada 4 macam. Truffle, basil, garlic, dan spesial bulan Mei ada pistachio. Sirloin dengan pistachio butter. Lembut, juicy. Ini ada sedikit lemak-lemaknya ya. Terus butternya tuh harum. Dan ada sedikit rasa nati, cocok sih sama dagingnya. Sekalian aku cobain steak dry age mereka. Ini yang pikanya di dry age selama 21 hari. Kalau yang ini pasangannya tuh pakai garam. Garamnya ada 4 macam, kalian boleh pilih. Ada basil, lemongrass, orange, sama Himalaya. Orange salt. Dagingnya lembut. Tadi aku pakai garamnya yang orange, jadi ada harum citrus gitu. Yang ini salah satu favorit aku, cheeseburger. Disajikan di atas hot plate disiram saus cheese. Truffle. Ini rotinya lembut banget, patty-nya tuh tebal, juicy. Terus saus kejunya tuh meresap ke dalam roti dan patty-nya. Shrimp scampi. Nih appetizer-nya keren banget. Sausnya asam manis mirip saus Thailand gitu. Serba pistachio, honey toast, pistachio ice cream. Ice cream pistachionya enak. Ada tiramisu lumer-lumer. Minumnya kalian bisa cobain berbagai macam mocktail. Tempatnya nyaman, cozy, cocok buat ngedate atau kumpul sama temen. Cozy Cuts di Panglima Polim. Hari ini makannya telur. Jadi kemarin aku lihat videonya si Imut Marina Tasya, dia makan telur pakai 6 macam sambal, 6 macam pedes-pedes gitu. Aku mau ikutan yuk. Yang pertama aku mau pakai wasabi. Wasabinya kebanyakan guys, tapi enak sih. Ini kebanyakan aja. Yang kedua pakai saus buldak. Nah, guys. Enak ini. Pedasnya ada gurih manis gitu dan bukan yang pedas nyiksa. Ketiga aku mau pakaiin sambal rujak. Sambal rujak buah. Jadi kayak makan gado-gado yang versi manis banget gitu. Masih bisa masuk sih. Keempat, pakai cuko pempek. Agak kurang nyambung sih. Kelima, aku pakai ini. Ini kayak cabai bubuk gitu, ala Meksiko. Ada asam-asamnya. Ini buat rujak. Enak juga nih. Terakhir, sambal terasi. The best. Kalian punya cocolan telur favorit? Komen ya. Ngebakso di rumah. Di tengah keramaian bakso isi keju, bakso Ima juga bikin ya. Tuh. Kalau ini tipenya kejunya agak molor ya guys. Enak sih. Ini tuh baksonya tuh bakso urat. Jadi ini baksonya gede gitu. Dia tipenya bukan muncrat-muncrat ya. Tuh. Bolak-balik keju. Banyak.
ya isi kejunya. Dan ini lebih rasa keju. Ini kejunya kayak ada stretchy-nya dikit gitu loh. Ini paketnya itu paket apa sih namanya? Oplosan atau apa? Isinya tuh bakso yang urat keju satu, bakso kecil satu sama tahunya ini. Tahu baksonya juara sih emang. Apalagi yang goreng tuh ya, aku suka. Bakso Imah. Makan di sini serasa makan di kerajaan Korea. Masuknya lewat pintu besar, di dalamnya interiornya elegan banget dan ini semuanya private room. Belum apa-apa udah dikasih bancan sama appetizer sebanyak ini. Dapat pizza segala. Kalap-kalap. Bancannya aja ada 20 macam, terus masih dapat lagi 3 macam salad. Ini kayaknya resto Korea paling murah hati ya, dikasih banyak banget. Tapi tetap paling ditunggu-tunggu main course-nya ya. Yang pertama aku pesen gopchang gui. Ini udah lengkap ya satu set gini. Gopchang sama daechangnya itu diimpor langsung dari Korea. Jadi ini dua-duanya usus ya, ada yang besar ada yang kecil. Nanti dipanggang di depan kita, udah matang nanti dipotong-potong baru disajikan. Jarang ada nih ya, gopchang. Ini diimpor langsung dari Korea. Dia kenyal-kenyal, tapi nggak alot. Sausnya ini ada asam-asam, jadi segar. Yang gendut-gendut daechang. Hap. Masuk mulut, lumer. Terakhir sisa panggangannya dibikin nasi goreng kayak kimchi fried rice. Nasinya juga beda. Nasinya enak. Gak heran sih, chefnya asli Korea dan penghargaannya udah segambreng. Satu lagi menu favorit, barbecue chicken fondue. Ayam file dan keju, nanti kejunya tuh lumer, jadi makan ayamnya digulung keju. Daging ayamnya padat, bumbunya manis, gurih, dicampur sama keju nih emang cocok pasangannya tuh. Bude jonggol. Wah ini isinya lengkap banget. Ada luncheon meat, tahu, jamur, kuahnya merah pekat, pedas gurih, ada asam-asam kimchi. Selesai makan, masih dikasih dessert lagi. Beneran rasanya kayak lagi dijamu di istana. Yuk mampir ke Sorabol Korean Dining. Kesini gampang, parkirnya luas. Mau makan sop sapi dalam Gang Senggol ini tempatnya tersembunyi. Kalau nggak tahu sih gampang kelewatan tuh. Udah lama jualan sini Pak? Jualan 15 tahunan Bu. Apa aja menunya yang favorit nih? Ada soto, ada sop. Kalau isinya banyak, ada daging, urat kaki, babat, paru, iga, sama ayam. Apa tadi? Sop sama Kalau soto? sop itu kuahnya bening. Kalau soto kuahnya pakai susu sama santan. Aku cobain 2 macem, sop sama soto. Ini sopnya aku yang sop iga ya, 32.000. Nih, dapat segini banyak. Sotonya tadi aku pesennya campur. Nih mix segala macam ada nih, 25.000. Dagingnya tuh sengkel semua katanya. Babat, urat, nih bagus-bagus loh. Tuh uratnya juga bagus, kelihatan bersih-bersih ya. Penasaran nih sama sotonya nih. Nggak usah kasih apa-apa dulu ya, tuh cuman peresin jeruk doang. Dia rasanya udah strong, udah gurih, ada manisnya sedikit. Uratnya empuk banget mas, empuk banget. Sama dagingnya empuk, babat. Empuk juga, jadi semuanya empuk nih. Ini 25.000 oke banget loh. Sop iga sama, ini juga dagingnya empuk, tapi bukan yang sampai hancur gitu. Ini aku suka agak asam. Ini udah ada gurihnya dan emang ada sedikit manis-manisnya ya. Nasi jeruk enak, enak ini ngaldu banget, tapi dia nggak bau ya. Nggak ada yang kayak bau sapi gitu. Iga kan biasanya suka ada baunya. Ini nggak nih, soto dan sop AA Gilang. Lokasinya agak terpencil ya, di Taman Sari, Jakarta Barat. Gak cuma di Ben Hill ya, di Greenfield juga ada nih lapak kue kayak jual jajan pasar gitu. Kalau lihat gini bisa kalap gak sih? Yuk kita lihat ada apa aja. Ada berapa macam kue? Kurang lebih 180-an. Dari Bogor nih, engkiau ada di sini nih. Tinggal oncom yang daging habis. Ini ada kue-kue. Ini enak nih. Bolu-boluan juga ada. Ini ada uyen. Ini mochi ya? Ada mochi juga. Banyak masakan-masakan juga. Ada rendang, ada apa? Pempek. Ada chongfen. Ada kue hijau Madam Lim juga nih. Lapis legit tipis banget. Oh, lapis legit berapa ini? 8.000. 8.000. Iya, ada wismennya seperapat. Tipis seperti pisau katanya. Pinter yang motong. Pinter yang motong. Oh, ini risol yakiniku baru katanya nih. Oh. Kue cang, donat apa? Donat kentang. Oke. Kita hitung ya berapa ya? 200.000 benar. 206.000. Ini susah nih dari Bogor. Lapis legit, kue-kue basah. Semeja penuh kue hijau. Lapis legit 8.000. Lumayan lembut. Kayaknya mesti cobain nih. Kue apa tadi? Kue cang. Jadi dia tuh kayak bakcang kecil gitu. Oh, dalamnya gini tuh, padat kuning. Ini sebenarnya ada gulanya, tapi aku nggak pakai gula lah. Enak sih. Dia kenyal-kenyal, padat tapi empuk. Yang susah katanya dari Bogor. Tadi orang rebutan, arem-arem. Ini memang enak sih. Nah ini yang unik nih ya, risol ayam yakiniku. Dalamnya mayones, ada ayam yakiniku. Oke juga nih. Lapak kue Asian di Greenfield. Ini nih rasanya
dapat makanan dari langit. Di sini katanya makanannya tuh dikirim dari atas. Baru kali ini nih pesen makanan, buka pintu sendiri, masuk ke dalam rumah orang, bicara di sini dekat mic. Halo Mbak, mau pesen? Ya, mau pesen apa, Kak? Yang paling laku apa? Yang moza. Yaudah aku mau ya. Nanti ngambilnya di sebelah. Ya, nanti diturunin pakai keranjang ya. Oh ya udah. Ditunggu ya, Kak. Ya, ganti orang. Ada kami ya, Kak? Habis pesen tungguin di sini. Kakak, pesanannya udah jadi ya. Udah dipanggil. Aku turunin krisnya dulu, Kak. Kalau kalian bayar pakai kris nih, pertama diturunin kode krisnya dulu. Pesanannya ya, Kak. Ini nih rasanya dapat makanan dari langit. Dadah. Setelah warung gerek, terbitlah ayam gerek. Seru ya. Langsung tuangin sambal. Ini ayam geprek pakai mozzarella. Ini kayak suiran-suiran gitu digeprek. Sambalnya pedas mantep nih. Ayamnya gurih, bener tadi. Dapat keremesan juga. Ini porsinya lumayan sih ya. Dagingnya banyak juga ini. Ayam nagih. Ternyata di atas banyak orang lagi pada syuting juga. Nah, pesanannya udah datang segini banyak. Kalau ditotalin cuma 150.000 aja. Kalau di Tanjung Duren aku pernah review ada Chinese food gerobakan. Ternyata di ini mana? Kebonjeruk, kota, Mangga Besar juga ada nih. Nih gerobaknya. Jual masakan udah lama. Udah 20 tahunan. Paling favorit masakannya apa? Puyung he, bistik, mie goreng, capcay, ayam goreng mentega. Aku pesan yang favorit-favorit. Pertama Fuyung Hai. Ini pakai daging ayam cincang. Lumayan banyak ayamnya, terus telurnya 2. Satu porsi jadi 3 potong besar. Lanjut bistik ayam, file dada ayam dipotong-potong, digoreng tepung. Menarik nih, bapaknya gorengnya tuh 2 kali. Habis dipotong masukin lagi goreng tapi sebentar banget, baru dikasih saus. Terakhir aku pesan ayam goreng mentega. Ini paha ayam utuh dipotong-potong, goreng baru dimasak mentega. Oh iya, belum terakhir, aku juga pesen mie goreng. Percis kayak di resto. Ini Fuyung Hai, ini 40.000. Ini tuh tebel ya. Terus tadi tuh ada daging ayam cincangnya loh. Nah ini sausnya, saus asam manis. Fuyung Hai-nya tipenya yang tebel, tepung daging cincang gitu ya. Terus dia bagian luarnya tuh ada kayak garing-garing tepungnya itu. Di stik ayamnya, dia kayak gurih. Ada sedikit asam dari kecap Inggris. Tapi full daging ya, kayak file gitu loh. Ayam goreng mentega. Ini tadi pakai margarin, jadi harum. Niat banget kan kayak di resto, sampai ada timun sama tomatnya. Mie goreng ala resto Chinese. Ada daging ayam, ada atinya, ada sayuran, ada acar segala loh. Dia harum, smoky nih. Chinese food Pak Eman di Taman Sari, Jakarta Barat. Cuman ada di sini kalkun sebesar ini. Halo, makan baru, jangan sampai ketinggalan ya. Semua yang viral-viral dari Jakarta ada di sini. Hari pertama udah serame ini. Ada apa aja sih? Pertama tentunya ada Chehuntiao viral. Ini yang asli ya. Terus ada Ngohyong viral yang kalau di Jakarta ini antrinya berjam-jam. Pekanbaru kalian bisa cobain di sini. Terus yang lagi hot gorengan salted egg yang kemarin menggoncang Jakarta. Ini inovasi baru. Dimsum pakai berbagai macam topping mewah. Ada wagyu. Sausnya juga macam-macam. Ada mentai, ada keju, ada barbecue. Yang ini viral tapi nggak bisa kirim keluar kota. Jadi mumpung ada, kalian mending langsung cobain. Bittersweet by Najla. Ada yang varian coklat Dubai loh. Ini juga sama, didatengin spesial dari Jakarta. Biasanya tuh nggak bisa kirim keluar kota. Belah duren terkenal sama pancake duriannya. Labubu mania, kalian pasti gemes pengen cobain. Kue crocs yang isiannya keju lumer, terus atasnya ada labubunya. Yang imut-imut lagi ada sosis ayam mini ala Thailand. Ini kayak dipanggang, makannya tuh pakai kentang sama saus keju. Enak loh. Ada kambing guling Maroko. Daging kambing guling dimasak. Ini aku pakai sambal matah. Terus udah gitu pakai sayur-sayuran. Nanti makannya pakai kentang. Yang suka barbecue, sate-satean, cobain deh. Sate jumbo dari Montong Chicken. Masih inget kalkun yang di depan tadi? Nah ini tuh dipakai buat isian burger. Jadi burgernya tuh ada patty-nya dan ada daging kalkunnya. Bentuknya juga lucu kayak UFO. Aku suka sih, rotinya empuk, dagingnya enak. Di sini kalian juga bisa cobain makanan ala bangsawan. Masaknya di dalam bambu. Namanya ayam bulu. Dia tuh full rempah. Bumbung cobain bikin crepes nih, tapi bukan crepes biasa. Ini crepes sultan. Isiannya lengkap banget sampai gemuk. Minumannya es tebu yang dikerumunin orang. Soalnya yang jual koko ganteng. Cus, buruan aja mampir ya. Kalau di bawah udah terlalu penuh, kalian bisa duduk juga di lantai atas. Ada tempat makan juga di sana. Gigit. Yuk bikin sandwich semangka. Semangkanya dipotong-potong aja kayak gini, terus bekuin. Udah beku, jadinya kayak gini. Jadi kayak gini guys. Tuh, agak keras tapi sebenarnya nggak keras banget sih. Nah ini aku mau pakai cream cheese. Sebenarnya pakai yogurt juga bisa, cuman karena aku pengen ada asin-asinnya gitu loh. Taruh cream cheese. Pengen. Gini aja ya, kalau ditumpuk tadi bleber-bleber sayang cream cheese-nya.
Enak. Ngilu tapi. Semangka dibekuin aja tuh udah enak. Manis. Kena cream cheese. Jadi manis plus gurih. Aku suka sih. Dan semangka ini dibekuin, dia nggak sampai yang keras banget kayak es batu gitu. Dia ada empuk-empuknya. Tuh. Teksturnya gitu tuh. Kayak es lilin kan? Ini toh rasanya keselak bawang. Hari ini makan bawang goreng pakai bakso. Nyarinya tuh sampai masuk-masuk ke dalam gang. Ya, baksonya tuh nggak ada nama, tapi dicari orang yang antri panjang. Yuk. Walau nggak pakai nama, tapi mereka udah punya langganan tetap. Soalnya udah jualan dari tahun 1962, dari zaman bapaknya. Khasnya itu ya dikasih bawang goreng yang segini banyak. Sehari bisa habis 10 kg bawang. Cobain baksonya. Kalau baksonya sehari bisa habis sampai 50 kg. Dia garing, gurih. Kuahnya ini tipe yang bening jadi nggak terlalu berminyak. Satu porsi isinya 7 bakso, harganya 25.000. Yang mau cobain bakso Hakim Ganden.